Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama kita di sini dalam acara Obrolan Sakinah yang akan mengupas berbagai hal menarik dan seru khususnya seputar keluarga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai melahirkan pemimpin dari rumah. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Kita akan dibersamai nanti oleh narasumber-narasumber luar biasa. Semoga ketika kita membahas ini, para pemirsa semuanya berada dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani. Kita sapa dulu dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Asad Kusumajaya dan Ibu Safana Intani atau yang akrab disapa dengan Bu Intan. Salam Pak Asad dan Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat jiwa raga? Sehat, Insya Allah. sehat dan terus semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Itu ini ya, komitmen gitu ya, sehat jiwa dan raga, luar biasa sekali. Nah, kita akan mengobrol bersama dengan dua narasumber yang luar biasa hari ini. Kita akan mengobrol tentang bagaimana melahirkan pemimpin dari rumah. Kira-kira hal apa aja yang akan kita obrolkan gitu, kita langsung aja gitu ya, supaya tidak berlama-lama. Mungkin yang pertama kita akan terlebih dahulu ke Bu Intan begitu ya Bu Intan ya. Kalau berbicara tentang pemimpin gitu kan ada berbagai macam tipe kepemimpinan gitu ya. Mungkin ada pemimpin yang versi seperti ini atau seperti itu gitu ya, macam-macam. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Intan sendiri pemimpin itu ada tipe kepemimpinan apa saja dan kemudian yang ideal itu yang seperti apa sih kalau berbicara soal pemimpin, Bu Intan? Oh iya, jadi kalau kita berangkat dari ini ya, jiwa kepemimpinan itu memang berawal dicetak dari rumah atau dari keluarga gitu. Jadi kepemimpinan itu biasanya gitu ya dipengaruhi oleh pola asuh yang ada di dalam sebuah keluarga. Kalau di dalam pola asuh atau parenting kita mengenal tiga model gitu ya. Ada pola asuh yang otoriter, ada yang permisif dan ada yang demokratis. Yang otoriter itu kan biasanya ini ya, pola asuh yang itu berpusat pada satu orang gitu ya, satu orang yang punya kekuasaan penuh mengendalikan semuanya. Jadi anak biasanya menjadi objek dalam pola interaksi di dalam keluarga. Yang kedua adalah pola asuh permisif, biasa kita sebut dengan pola asuh yang memanjakan anak. Jadi anak diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memilih, untuk berekspresi gitu ya, tanpa kemudian didasari oleh sebuah aturan atau nilai gitu yang jelas. Nah, ini membuat anak menjadi bebas, dan karena dia merasa difasilitasi, diperbolehkan, maka dia sering menjadi manusia-manusia yang dalam artian ini ya, kehidupan itu anak-anak yang cenderung egois gitu. Kemudian yang ketiga adalah tipe demokratis. Jadi di antara ini ya, model pengasuhan di antara dua kubu yang saling bertentangan tadi ya, antara kubu permisif dan otoriter. Jadi ada satu ketika anak diberi kebebasan tetapi tetap dia dikendalikan. Jadi seperti itu ya, menaikkan layangan itu ya, layang-layang itu. Jadi ada saatnya dia kita lepas, ada saatnya dia kita tarik. Dia diberi kebebasan tetapi tetap mendapat patokan atau berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita yakini itu adalah nilai yang benar. Nah, anak-anak yang kemudian tumbuh dan berkembang ini ketika mereka hidup di dalam sebuah masyarakat, kemudian hidup dalam suatu aktivitas di dalam organisasi, biasanya tipe-tipe kayak ini berpengaruh, terutama ketika kemudian mereka dalam sebuah organisasi, sebuah masyarakat, mereka berjumpa dengan orang-orang yang setipe gitu ya. Jadi kemudian ketika mereka menjadi pemimpin, ketika bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain dalam sebuah komunitas, maka mereka cenderung membuat sebuah model kepemimpinan, ada yang
otoriter, ada yang demokratis, ada yang permisif gitu ya. Selain dipengaruhi oleh faktor pimpinannya ya, pemimpinnya, juga model kepemimpinan ini juga dipengaruhi oleh orang yang dipimpinnya gitu ya. Artinya masyarakat yang mungkin itu ya, yang lebih intelek gitu ya, model otoriter biasanya sulit dilakukan karena orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang bisa berpikir dan orang-orang yang bisa berbicara gitu ya. Tetapi bagi masyarakat yang lekat dengan budaya gitu ya, budaya mengiyakan semua yang dikatakan pemimpin, biasanya yang berkembang adalah model kepemimpinan yang otoriter gitu ya. Jadi pemimpin mendapatkan porsi untuk mengambil keputusan yang sangat besar gitu ya, termasuk keputusan-keputusan yang penting di dalam orang-orang yang dipimpinnya gitu. Nah, sebenarnya kita berharap model kepemimpinan yang yang bisa dijalankan adalah kepemimpinan yang itu bisa memfasilitasi semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk bisa bersuara, bisa berperan secara maksimal gitu ya, agar mereka merasa dilibatkan di dalam semua aktivitas gitu ya, termasuk aktivitas keputusan yang menyangkut kebutuhan hidup mereka gitu ya, agar mereka juga ini ya terfasilitasi bahwa yang mereka butuhkan itu bisa disuarakan gitu ya, bukan apa yang menurut para pimpinan itu dibutuhkan oleh masyarakat yang dihadapinya, karena seringkali terjadi ada kesenjangan antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini karena faktor komunikasi yang kurang efektif, atau mungkin karena proses pembelajaran bagaimana membangun interaksi yang lebih demokratis dan lebih bisa memfasilitasi semua pihak. Dan akhir-akhir ini ketika era informasi semakin melimpah gitu ya, orang kan bebas mencari informasi, mencari pengetahuan, wawasan, dan pengalaman gitu ya, sehingga banyak orang kemudian mempunyai persepsi yang beragam gitu ya. Nah, termasuk di dalam masalah kepemimpinan gitu ya. Sekarang kan berkembang kepemimpinan model ini, kepemimpinan yang melayani gitu ya. Jadi kalau dulu kita mempersepsikan kepemimpinan adalah orang yang selalu mengendalikan, mengarahkan gitu ya. Kenapa itu diperlukan gitu? Karena dalam suatu komunitas, dalam suatu masyarakat, kita berharap akan mencapai tujuan bersama-sama itu tercapai secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi orang harus dikendalikan, orang harus diarahkan gitu, orang harus dikontrol gitu ya. Tetapi semakin ke sini gitu ya, ketika sebuah kesadaran baru itu muncul, maka kita berharap bahwa kepemimpinan itu adalah pemimpin yang dekat dengan orang yang dipimpinnya gitu ya. Jadi ada kesatuan antara, ini Pak Asep kayak lebih bisa nanti secara detail menjelaskan bagaimana konsep Kawula Gusti ya Pak Asep ya, di dalam konsep kepemimpinan masyarakat Jawa, di mana kemudian para pemimpin itu bisa dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya gitu ya, sehingga mereka bisa mendengar langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat yang dipimpinnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga tidak terjadi bias gitu ya, bias antara yang diperlukan dengan mungkin persepsi para pemimpin yang kebetulan diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugasnya gitu. Jadi mungkin begini. Jadi konsepnya adalah konsep tentang ada kepemimpinan. Jadi kan Bu In tadi ada bicara kepemimpinan yang otoriter, kemudian yang permisif, dan kemudian yang demokratis. Gitu. Di luar tiga kategori itu sebenarnya ada beberapa konsep kepemimpinan yang lain, misalnya konsep kepemimpinan yang sifatnya situasional. Kemampuan pemimpin yang selalu bisa melihat situasi di mana kemudian ketika dia harus melakukan tindakan-tindakan yang otoriter, maka dia akan mengambil tindakan itu. Tetapi dalam situasi di mana kemudian dia harus melakukan tindakan-tindakan yang demokratis,
maka kepemimpinan yang seperti itu juga diambil gitu. Jadi ada kemampuan untuk membaca situasi. Nah, hal yang seperti ini juga ini adalah bagian dari ketiga kategori. Jadi kategori-kategori tadi adalah kategori-kategori yang bersifat umum, tetapi ada bagaimana kemudian seorang pemimpin mengambil satu sikap yang itu sangat situasional. Jadi ada saatnya di mana kemudian yang sifatnya demokratis itu bisa jadi kemudian mengalami proses yang memang seharusnya untuk sementara pada waktu itu kemudian ditinggalkan karena memang situasinya tidak memungkinkan misalnya gitu. Ada situasi-situasi yang kemudian memang orang harus segera mengambil tindakan tanpa harus kemudian mengumpulkan orang banyak, hasil musyawarah dan sebagainya, karena memang situasinya membutuhkan. Contoh yang sederhana adalah misalnya kemudian ada kebakaran, kita nggak perlu untuk melakukan sebuah proses musyawarah untuk kemudian padamkan, gitu aja sudah perintah gitu. Gimana kalau kemudian kita memadamkan api, tiba-tiba harus kemudian kita harus melakukan musyawarah dulu, harus pakai apa nanti kemudian memadamkannya, harus memanggil pemadam kebakaran atau kemudian kita bergotong royong. Musyawarah selesai, rumah sudah terbakar semuanya gitu. Jadi ada begitu. Nah, di luar itu juga ada kemungkinan yang namanya kemudian transformasional. Nah, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti. Menarik sekali. Kita sudah mendengar beberapa ini ya, contoh-contoh gitu, tipe-tipe kepemimpinan begitu. Dan nanti kita akan mengupas lebih jauh sebenarnya kepemimpinan seperti apa yang cocok dan ideal gitu untuk kita saat ini. Mungkin setelah yang satu ini kita akan membahasnya lebih jauh. We are UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, sore hari ini kita sekali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan besar Muhammadiyah, siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kondisi ataupun program ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Kepemimpinan itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kita dalam obrolan Sakinah untuk membahas tema melahirkan pemimpin dari rumah. Tadi kita sudah ngobrol terkait tipe-tipe kepemimpinan yang ada. Nah, sekarang kita akan ngobrol bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang muncul
dalam konsep Islam gitu ya, karena kita tahu bahwa Islam gitu sebagai agama yang luar biasa, yang mulia, punya banyak hal yang lengkap gitu terkait segala aspek kehidupan, dan tentunya soal kepemimpinan pasti dibahas juga dalam Islam. Nah, kita mungkin bertanya kepada Pak Ashad begitu, Pak Ashad, terkait bagaimana sebenarnya Islam memandang kepemimpinan atau pemimpin gitu. Ya, jadi memang tadi ya disebutkan Bu Intan tentang berbagai tipe kepemimpinan, juga kemudian ada ditambah lagi kepemimpinan yang sifatnya situasional dan transformasional. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang Islam, saya menyebutnya kepemimpinannya itu kepemimpinan yang sifatnya profetik, kepemimpinan profetik ya. Jadi kepemimpinan profetik, kalau kita merujuk di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, kita mengenal yang disebut dengan khaira ummah, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Ya. Jadi umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad itu dia menjadi umat yang terbaik dengan tiga dimensi. Dimensi yang pertama yang disebut dengan ukhrijat linnas, dimensi yang kedua disebut dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dimensi yang ketiga tu'minuna billah. Nah, ukhrijat linnas itu dimensinya bisa kita sebut dalam konsep transformatif adalah kepemimpinan yang sifatnya dialektis. Ya, kemudian dialektis. Kepemimpinan yang dia bisa berdialektika, bisa berdialog dengan masyarakatnya mengenai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat gitu. Jadi dia mampu untuk melihat, membaca apa masalah-masalah yang di masyarakat itu. Bagaimana orang itu mau menyelesaikan masalahnya kalau dia nggak tahu tentang masalahnya. Dia punya kemampuan untuk membaca masalah-masalah. Nah, kemudian dia mampu berbahasa dengan bahasa umatnya. Artinya dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan umat, sehingga dia bisa mencoba untuk mengajak berpikir bersama apa sih masalahnya gitu. Nah, dia mampu untuk menarasikan gagasan-gagasannya, dia mampu mengkomunikasikan sehingga kemudian masyarakat terlibat, dan pada akhirnya kemudian mampu untuk mengajak masyarakat terlibat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi bukan hanya kemudian masyarakat sekedar memberikan masukan gitu, tetapi komunikasi itu juga terkait dengan bagaimana kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, ini kepemimpinan yang sifatnya dialektis. Ya. Kemudian yang kedua, dimensi kedua dari kepemimpinan transformatif itu adalah kepemimpinan yang kepemimpinan dimensi kedua dari kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang sifatnya transformatif atau transformasional, yaitu kepemimpinan yang mengarahkan pada perubahan. Tentu saja perubahan itu tidak bisa ditolak karena memang perubahan itu sifatnya sunatullah gitu. Jadi semuanya mengalir, kalau dalam bahasanya Bung Karno dulu sebut dengan pantarai, semuanya mengalir. Dan dalam Islam semuanya perubahan itu sifatnya sunatullah gitu. Nah, tidak ada orang yang bisa membendung perubahan. Yang bisa adalah bagaimana ikut mengarahkan perubahan. Nah, maka setiap pemimpin itu harus punya agenda untuk mengarahkan perubahan. Namanya adalah di dalam Al-Quran yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak-ngajak kepada kebaikan, jangan sampai kemudian justru perubahan itu mengarah pada hal yang buruk. Karena itu pemimpin mengajak-ajak pada kebaikan gitu. Dan mencegah pada kemungkaran, mencegah pada perbuatan-perbuatan buruk yang saling merugikan, saling menganiaya, ya, kemudian saling menindas dan sebagainya itu. Nah, pemimpin harus punya agenda itu, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi transformatif, ya, kepemimpinan yang sifatnya transformatif itu adalah kepemimpinan yang selalu bisa mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Ini sehingga arah perubahannya jelas, arah perubahannya adalah arah yang baik, bukan pada arah yang mungkar, bukan arah yang kemudian justru akan saling menindas, saling menzalimi dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya kemungkaran-kemungkaran itu. Nah, sehingga pemimpin yang
dalam konsep Islam, pemimpin itu harus punya kemampuan atau kepemimpinan yang sifatnya dimensi kepemimpinan transformatif atau transformasional. Nih. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan dimensi ketiga adalah kepemimpinan enlightenment. Jadi kepemimpinan yang sifatnya mencerahkan. Seorang pemimpin harus bisa memberi inspirasi, gitu. Meskipun kemudian dia tentu saja mendapatkan inspirasi juga barangkali juga dari yang dipimpinnya. Tetapi dalam skala yang lebih luas dia harus memberikan inspirasi. Jangan sampai seorang pemimpin itu hanya menciptakan kegaduhan. Ya, setiap omongannya itu yang lahir cuma kegaduhan. Omongannya yang buruk-buruk sehingga kemudian orang itu merasa wah, yang kemudian terjadi perdebatan yang tidak substantif, gitu. Nah, maka seorang pemimpin dia harus mampu melakukan pencerahan, mengajak orang untuk berpikir hal-hal yang sifatnya strategis, bukan hal-hal yang sifatnya artifisial, gitu. Hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu penting, gitu. Jadi seorang pemimpin bisa menginspirasi yang dipimpinnya untuk bisa membedakan mana informasi yang sifatnya bergizi, mana informasi yang sifatnya itu kemudian sampah, ya sesungguhnya tidak berguna, mana informasi yang beracun yang kalau dikonsumsi membuat pikirannya negatif. Nah ini yang sifat dari kepemimpinan yang mencerahkan, gitu. Nah, kepemimpinan yang mencerahkan ini yang membuat seseorang itu mampu untuk mengarahkan seluruh perubahan itu kepada sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya lebih adiluhung, gitu. Jadi perubahan itu sesuatu yang memang membuat kualitas hidupnya itu kualitas kehidupan itu menjadi lebih tinggi lagi, gitu. Jadi itulah Islam. Nah, di dalam Islam kemudian karakternya seperti apa? Karakter pimpinan seperti apa? Ya seperti yang sifat-sifat Rasulullah itu yang saya sebut fast, gitu. Seorang pemimpin harus fast, bukan harus cepat, tapi seorang pemimpin harus fast. Itu yang pertama F, fatonah, A, amanah, S-nya adalah sidik, T-nya tablik. Jadi, seorang pemimpin itu harus punya karakter itu, gitu. Jadi kalau tadi dia memiliki 3 dimensi kepemimpinan profetik itu, secara pribadi dia harus punya sifat dari fast tadi. Ya, fatonah dia harus cerdas itu tidak mesti kemudian dia harus jadi IPK-nya tinggi, enggak, tapi punya kemampuan untuk melihat masalah secara tepat, gitu. Jadi dia bisa membedakan antara penyakit dan gejala, gitu. Orang pusing itu gejala, gitu. Banyak orang pusing tapi masalahnya berbeda-beda. Ada orang pusing karena patah hati, ada orang pusing karena kemudian tidak punya duit. Nah, ada orang pusing karena kemudian dia kena flu. Nah, tentu obatnya berbeda-beda, gitu. Nah, orang cerdas itu mampu untuk memilih obat sesuai dengan penyakitnya. Ya, kalau kemudian sakitnya karena nggak punya duit, dikasih obat flu sekian banyak ya nggak akan sembuh-sembuh. Orang pusing karena patah hati, ya dikasih duit berapapun ya tidak sembuh, gitu kan. Jadi ini cerdas, gitu. Fatonah. Kemudian amanah itu kata kuncinya adalah tanggung jawab. Dia mampu bertanggungjawabkan secara benar apa-apa yang diemban oleh dia, dibebankan oleh dia. Ya, jadi amanah. Seorang pemimpin harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepada dia. Ya. Baik pertanggung jawabnya sifatnya administratif, ya, maupun tanggung jawabnya secara moral, ya, secara administratif itu semua administrasi harus beres. Karena banyak orang yang sesungguhnya dia niatnya baik, tetapi kemudian karena secara administrasi buruk, maka dia menjadi tahanan KPK. Nah, seorang pemimpin gara-gara gagal bertanggung jawab secara administratif bisa masuk dalam tahanan KPK. Walaupun sebenarnya yang dilakukan itu bermanfaat loh. Banyak sekali loh pemimpin yang kemudian karena dia melakukan aksi-aksi yang sebenarnya ingin menyelesaikan masalah umat, kemudian dia buat kebijakan, tetapi karena kebijakan itu secara administratif tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya dia menjadi tahanan KPK.
kemudian juga dia bisa bertanggung jawab secara moral. Maksudnya apa? Dia bertanggung jawab bahwa apa yang ditujukan itu benar-benar sesuai dengan tujuan gitu. Jadi ketika dia membuat sebuah program dengan tujuan yang baik, maka benar-benar dia ditujukan untuk hal yang baik itu, dan dia bisa mempertanggungjawabkan itu betul-betul sampai sasaran. Karena kalau tadi ya, banyak orang yang kemudian membuat program itu hanya biar selamat secara administratif. Loh ini capaiannya sudah sekian, daya serap masyarakatnya sudah sekian, tetapi dia sungguhnya sasarannya nggak tepat. Angka kemiskinannya mungkin kelihatannya berkurang, tetapi sungguhnya substansi masalah dari yang miskin itu ternyata miskin. Jadi ini meskipun administratif itu membantu sungguhnya, jadi berkurangnya kemiskinan ya berarti angka kemiskinannya memang turun, itu memang ada ukuran-ukuran itu. Tetapi sekali lagi yang dikejar bukan pada nilai sifatnya administratif itu, tapi sungguhnya adalah betul-betul masalah-masalah di umat itu bisa diselesaikan. Jadi tanggung jawab moral itu. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa seorang pemimpin yang amanah itu dia juga bertanggung jawab kepada Allah. Ya, itu yang penting, jangan sampai kemudian orang menganggap bahwa setelah tanggung jawab di dunia itu selesai, maka ya. Yang ketiga kemudian adalah kepemimpinan sifatnya adalah sidik gitu. Nah, sidik itu dia jujur gitu. Dia jujur, karena orang yang jujur itu maka dia akan selamat. Orang yang jujur itu bisa dituntunkan untuk tetap dalam koridor kebaikan. Dan yang terakhir tabligh. Ya, ini tadi yang kemudian hubungannya dengan pencerahan tadi. Seorang pemimpin dia harus menyampaikan kebenaran-kebenaran, harus mampu menginspirasi, harus bisa membawa yang dipimpinnya kepada arah yang baik. Ya, itu saya kira konsep pemimpinan dalam Islam itu seperti itu. Luar biasa. Ya, menarik sekali ya. Kita jadi mendapatkan pencerahan juga nih terkait pemimpin yang mestinya dimiliki gitu, dilahirkan oleh Islam gitu ya, dilahirkan lewat konsep Islam seperti itu menarik sekali. Dan kita jadi semakin ini ya tergerak untuk gimana caranya membangun rumah kita supaya bisa melahirkan pemimpin-pemimpin ideal seperti yang sudah disebutkan oleh dua narasumber kita yang luar biasa ini tadi. Nah, nanti kita akan bahasnya selengkapnya setelah yang lewat berikut ini. Baik, kembali lagi bersama kita dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas tema melahirkan pemimpin dari rumah. Nah, kita tadi sudah mendengar banyak ulasan begitu tentang pemimpin, kemudian pemimpin dalam konsep Islam yang disebut oleh Pak Ashad sebagai pemimpin profetik seperti itu. Kita jadi semakin tergerak untuk kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin ini dari rumah kita sendiri gitu ya, dari yang paling dekat gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita ini rumah yang subur, lahan yang subur untuk melahirkan pemimpin-pemimpin itu? Mungkin kita akan mendengar jawaban itu dari Bu Intan. Mungkin bisa memberikan gimana nih Bu Intan supaya rumah kita tuh bisa melahirkan pemimpin-pemimpin dambaan umat, dambaan bangsa seperti itu Bu Intan. Ya, jadi kalau di dalam Islam itu kan ada konsep khalifah gitu ya, pemimpin gitu ya. Jadi selain sebagai hamba Allah, Abdullah, manusia diturunkan Allah di atas muka bumi ini adalah sebagai khalifatullah gitu ya, pemimpin gitu ya. Nah, dalam hal ini rumah kita sebagai
tempat kita menanam benih jiwa kepemimpinan adalah untuk menjalankan fungsi menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak-anak kita. Jadi rumah adalah tempat kita mendidik anak-anak agar mereka sejak awal gitu ya berlatih menjadi seorang pemimpin gitu ya, seorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan terhadap dia dan bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Untuk itu saya meminjam istilah tadi yang digunakan oleh Pak Azad ketika mengemukakan konsep kepemimpinan profetik ya. Saya mulai dari belakang saja, yaitu bagaimana kepemimpinan yang ideal di dalam Islam itu yang bisa menanamkan nilai-nilai yang mencerahkan gitu ya, nilai-nilai yang bisa menginspirasi terhadap anak agar mereka terpacu gitu ya, terpacu untuk menjadikan dirinya seorang pemimpin yang disegani gitu ya, pemimpin yang benar-benar bermanfaat gitu. Kita bisa melakukannya dengan cara adalah sebagai orang tua, terutama ayah ibunya kan orang yang paling dekat dengan dirinya, memberi contoh teladan yang baik, teladan yang bisa menginspirasi anak-anak agar mereka menjadi pemimpin yang benar-benar amanah gitu ya, benar-benar bertanggung jawab. Karena semua orang adalah pemimpin dan masing-masing kita akan ditanyai apa yang kita pimpin, termasuk anak-anak gitu ya. Tidak hanya bapak sebagai kepala keluarga gitu ya, ibu sebagai kepala rumah tangga, tetapi anak-anak juga karena dia adalah masa-masa pemimpin, nanti akan ditanya akan amanah yang sudah diembankannya. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Karena orang tua adalah teladan terdekat bagi anak, teladan terbaik bagi anak. Yang kedua, selain memberi teladan yang baik kepada anak-anak, yang kedua, entitas kepemimpinan yang inspiratif bisa kita lakukan dengan cara kita sering berdiskusi, berdialog dengan anak-anak untuk membangun komunikasi yang lebih cair, lebih cuer gitu ya. Salah satunya adalah cuer. Salah satunya adalah dengan cara kita menyampaikan berdiskusi tentang kisah-kisah para pemimpin yang sukses gitu ya. Terutama best practice gitu. Oh ya, best practice. Oh ya. Oke. Terutama model kepemimpinan yang dikembangkan oleh Rasulullah gitu ya, bersama sahabat-sahabat beliau ya. Meskipun dengan mungkin tipe karakter yang agak berbeda gitu ya, model kepemimpinannya gitu ya, tetapi mereka tetap bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang inspiratif gitu ya. Yang inspiratif sekaligus mereka juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa memotivasi gitu ya, bisa menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya untuk terus berlatih menjadikan dirinya manusia-manusia dengan kualitas-kualitas terbaik. Nah, Rasulullah ini selain para sahabat yang sangat dikenal, sangat qualified gitu ya, di sekitar Rasulullah juga ada anak-anak muda yang meskipun mereka adalah anak-anak yang masih tergolong belia, tetapi karena hasil didikan dari orang yang tidak hanya berbicara saja tetapi juga langsung mengamalkannya, anak-anak ini menjadi anak-anak yang terinspirasi oleh Rasulullah untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Misalkan begini, ketika Rasulullah mengatakan ada seorang sahabat yang menjadi ahli surga gitu ya, beberapa sahabat yang muda ini termotivasi untuk mencari informasi. Kenapa bisa jadi ya seorang yang biasa-biasa aja menjadi seorang ahli surga gitu. Nah, makanya kemudian ketika Rasulullah wafat pun anak-anak muda ini misalkan kayak Abdullah bin Umar gitu ya, kemudian Abdullah bin Amr bin As gitu ya, menjadi anak-anak muda yang di usia belia sudah dipercaya menjadi seorang yang ahli fatwa, dipercaya menjadi seorang panglima. Misalkan ini ya, kalau kita bercerita tentang sahabat Rasulullah yang menjadi panglima besar di dalam
masa Khulafaur Rasyidin, salah satunya adalah Khalid bin Walid gitu ya. Itu kan seorang panglima besar yang sudah banyak berpengalaman dan memenangkan peperangan di mana-mana gitu ya. Tetapi kenapa kemudian itu kan pada masa Abu Bakar ya, Abu Bakar. Nah, tetapi pada masa Umar bin Khattab, tiba-tiba Umar mengambil kebijakan ini, Khalid bin Walid diganti oleh ini namanya siapa ya Pak? Ubaidillah ya? Saya lupa saya. Itu anak muda yang masih belia gitu ya, belum begitu dikenal, tidak sepopuler Khalid bin Walid gitu ya. Tapi ternyata dia mumpuni juga, dan Khalid bin Walid ini menunjukkan seorang jiwa pemimpin yang luar biasa. Meskipun kemudian dia tidak lagi menjadi panglima besar misalnya istilahnya, tidak menjadi panglima tertinggi lagi, tetapi dia tidak lantas mutung gitu ya. Mungkin juga Bintan, karena karena ini kan kalau mendidik anak dari rumah, sebenarnya kan setiap hari kita setiap hari kita juga melatih anak ya. Di dalam Islam itu kan sebenarnya anak setiap hari dilatih kepemimpinan. Bentuknya apa itu ini harus kita jadi kan karena kita berbicara tentang kepemimpinan berbasis keluarga ya. Sesungguhnya anak itu pertama ya, sebelum tentang pendidikannya, Islam itu kan dalam konsep Islam, manusia itu pertama, atau umat Islam itu pertama dicetak untuk menjadi pemimpin. Tadi yang sudah disampaikan Bu Intan tadi ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Ya. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu diminta pertanggungjawaban. Jadi yang pertama ya itu ya. Jadi orang Islam itu sejak keluarga itu sejak di dalam keluarga sudah ditanamkan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin gitu. Jadi ini pertama itu ditanamkan. Yang kedua, cara menanamkan kepemimpinan dalam keluarga itu kan salah satunya dan utama itu adalah sesungguhnya anak-anak itu atau keluarga itu sudah dikenalkan dengan ibadah sholat 5 waktu dan diutamakan berjamaah. Kenapa itu saya sebut dengan pendidikan, saya hubungkan dengan pendidikan kepemimpinan keluarga? Karena di dalam sholat itulah kemudian kita dikenalkan tentang konsep kepemimpinan. Gitu. Jadi dalam sholat berjamaah itu pertama, seorang yang berjamaah itu sholatnya itu karena Allah, nggak mungkin karena yang lain. Dalam Islam kepemimpinan itu hanya harus diniatkan karena Allah. Dia tidak boleh milik gitu, tidak boleh milik gitu. Maka tadi yang disinggung oleh Bu Intan tadi sebenarnya kan konsep manunggaling kawula Gusti yang sesungguhnya itu kan salah satunya adalah seorang pemimpin itu tidak boleh kemudian keluar dari ajaran Tuhan gitu. Maka kalau di keraton itu seorang pemimpin itu di belakangnya ada payung yang jari-jarinya 99, yaitu Asmaul Husna gitu. Artinya seorang pemimpin itu mewakili ajaran Tuhan. Dia harus mempraktikkan ajaran Tuhan yang dipraktikkan sebagai hukum yang harus dia terapkan. Ini konsepnya begitu. Nah, jadi sholat pertama, bahwa setiap amal yang dilakukan atau setiap konsep kepemimpinan itu pertama adalah dalam rangka untuk ibadah. Jadi kalau ada orang yang sedang berkompetisi menjadi pemimpin, maka harus dilihat sebagai sebagian dari perjuangan untuk beribadah, bukan perjuangan untuk mendapatkan kue ekonomi. Ini yang berbeda. Jadi Islam tidak mengajarkan itu. Yang kedua, ya di dalam pendidikan itu kemudian dikenalkan seorang pemimpin itu dia untuk orang yang akan beribadah itu, untuk orang yang mau sholat, untuk orang yang mau membangun komunitas itu, yang pertama dia harus melakukan suci, ya, berwudu, dia mensucikan pikirannya, tetapi bukan hanya mensucikan pikirannya karena harus dengan niat yang baik, tapi juga mensucikan seluruh jasmaninya, pakaian-pakaiannya dan sebagainya. Tidak boleh sholat dengan pakaian-pakaian yang najis. Tidak boleh seorang kemudian menjadi pemimpin dengan baju-baju yang kemudian justru penuh dengan korupsi, kolusi dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus bersuci itu. Kemudian pemimpin juga harus mau mendengarkan suara rakyat. Kalau dia melakukan kesalahan, dikritik oleh jamaah, subhanallah, oh ini berarti salah, saya harus mengkoreksi gitu. Nah, pemimpin pada akhirnya juga pemimpin ketika dia batal, maka dia juga harus mau mengundurkan diri. Pemimpin kalau sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang diamanahkan, tidak sesuai dengan sumpah yang dijanjikan, maka dia harus rela hati untuk digantikan
kepada orang yang di belakangnya. Jadi konsep kepemimpinan yang diajarkan sejak kami di rumah, maka sholat 5 waktu itu menjadi penting, sholat berjamaah itu menjadi penting sebagai ajaran kepemimpinan dalam rumah. Kira-kira gitu loh Minat ya? Iya. Luar biasa. Ya, menarik sekali. Tadi ini ya sudah ada beberapa tips gitu ya, beberapa pegangan gitu ketika kita pengen menjadikan rumah kita agar subur gitu untuk melahirkan bibit-bibit pemimpin gitu. Tadi disampaikan oleh Bu Intan bagaimana menceritakan tokoh-tokoh, contoh-contoh pemimpin yang punya best practice gitu ya. Kemudian juga ditambahkan oleh Pak Asad bagaimana menjadikan sholat ini adalah kunci yang penting untuk mengajarkan tentang kepemimpinan di rumah. Nah, kita akan membahas lebih menarik lagi setelah ini terkait pemimpin di hari ini yang kita butuhkan setelah yang satu ini. We are UAD. We are UAD. Kembali lagi bersama kita dalam obrolan sakinah untuk membahas tema melahirkan pemimpin dari rumah. Tadi kita sudah ngobrol panjang banget gitu ya, ngalor ngidul tentang pemimpin, kemudian juga bagaimana melahirkan pemimpin dari rumah. Nah, saat ini kita akan membahas juga terkait hal menarik, yaitu pemimpin hari ini. Seperti kita tahu gitu ya, di hari ini sudah ada berbagai perubahan, perkembangan teknologi dan lain-lain sebagainya yang mungkin juga menuntut kehadiran pemimpin yang kebutuhan seorang pemimpin mungkin semakin kompleks seperti itu. Nah, kira-kira pemimpin yang dibutuhkan di hari ini itu seperti apa sih? Dan kemudian bagaimana melahirkan pemimpin yang diharapkan itu? Gitu. Mungkin kita akan mendengar itu dari Pak Asad. Iya. Kalau boleh kita katakan, ini kan era digital. Era digital itu, maka kepemimpinan di era digital itu ada beberapa hal yang karakteristik ya. Salah satunya adalah kemudian bahwa dia harus berhadapan dengan teknologi yang semakin canggih, ya, teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga kemudian komunikasi yang sesungguhnya dulu itu atau informasi-informasi yang dulu itu kemudian lambat sekali beredarnya sekarang menjadi cepat. Nah, sekarang maka bagaimana kepemimpinan di era digital ini yang sekarang yang kita butuhkan. Saya kembali bahwa tetap prinsip-prinsip kepemimpinan yang berkarakter itu menjadi penting gitu. Saya menegaskan kembali konsep kepemimpinan yang sifatnya kepemimpinan yang sifatnya profetik tadi gitu. Kepemimpinan yang dialektis. Ya, dialektis itu kalau dulu barangkali ya kemudian untuk berkomunikasi harus ketemu langsung dan sebagainya.
Tapi dialektis dalam konteks sekarang adalah kemampuan untuk membaca informasi-informasi secara cerdas di media sosial dan sebagainya yang muncul begitu. Nah, dan mampu mencerap, bereaksi secara tepat gitu. Jangan sampai kemudian seorang pemimpin itu mudah marah, dikritik, marah gitu, dipolisikan, wah gitu. Sehingga kemudian masyarakat kemudian takut untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Jadi kemampuan ini ya, jadi itu ya, dimensi dialektis itu tetap menjadi hal yang penting dalam kepemimpinan yang di era digital itu. Kepemimpinan yang dimensi transformasional ini, bagaimana pemimpin mampu membuat agenda-agenda perubahan juga menjadi hal yang penting. Nah, kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang mencerahkan ini tetap penting, karena kemudian agar masyarakat itu ya, dialektika yang ada di media sosial, obrolan-obrolan, isu-isu, jangan sampai isu-isu yang kemudian justru membuat kita itu pecah gitu. Kita itu kan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, sayangnya pada konsep yang sesungguhnya sangat inspiratif, visioner ini tidak ditangkap dengan baik, kemudian menjadi justru bukan bineka tunggal ika, tapi kemudian berbineka-bineka tidak pernah tunggal ika gitu kan. Karena gagasan tunggalnya itu, kebersamaannya itu dilupakan gitu. Orang memperbesar perbedaan ketimbang persatuan. Nah, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu untuk menginspirasi pada kebersamaan ini gitu. Jadi itu dimensi pencerahan. Nah, apalagi sekarang ini di era digital ini, di mana media sosial sedemikian luas, liar, dan kadang banal gitu, maka kearifan seorang pemimpin untuk mengendalikan isu itu menjadi penting gitu. Mengendalikan isu bukan berarti memproduk, menghukum dan dengan tindakan dan kekerasan, tapi melakukan edukasi gitu. Seorang pemimpin harus melakukan edukasi terhadap masyarakatnya, sehingga kemudian masyarakat tumbuh berkembang dengan pikiran-pikiran yang cerdas gitu. Nah, jangan sampai, ya maaf gitu ya, bisa saja seorang pemimpin itu kemudian dia membayar buzzer, ya, membayar influencer untuk kemudian dia mampu untuk agar semua orang sesuai dengan aspirasi dia. Yang mengkritik dihabisi, diejek, dibully dan sebagainya oleh ribuan buzzer yang dibayar dari dana-dana yang kemudian memang sesungguhnya dari rakyat juga gitu. Nah, tetapi kalau seorang pemimpin yang sifatnya dia mampu mencerahkan, yang sifatnya itu kemudian dia mencerahkan, maka dia mengedukasi, dia memunculkan narasi-narasi cerdas gitu. Dikritik nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya kan orang mengkritik itu kan ketahuan mana pikiran yang sesungguhnya bisa diterima dan mana yang tidak, mana sifatnya hanya sekedar bombastis, ya, mana yang kemudian memang betul-betul sesuai dengan memiliki konsep yang matang gitu. Jadi karena itu di dunia digital itu salah satunya adalah apa yang disebut dengan era pencitraan atau dunia yang citra, dunia simulakrum gitu. Jadi ada satu citra-citra yang tumbuh yang sesungguhnya itu hanya muncul citranya gitu. Saya itu dilihat sebagai citra, bukan saya sesungguhnya seperti apa, itu nggak penting, citranya seperti apa gitu. Nah, mau dicitrakan seperti apa, orang yang mungkin pinter tapi dicitrakan bodoh ya bisa gitu. Nah, kemampuan mencitrakan itu ada di alat-alat kekuasaan sesungguhnya gitu. Penguasa itulah yang memiliki alat-alat kekuasaan untuk mendorong citra-citra itu menjadi diskursus atau wacana atau perdebatan, perbincangan yang sehat, yang mencerdaskan. Jangan sampai menjadi perbincangan yang justru saling menjatuhkan, saling mecah belah, bukan boneka tunggal ika tapi berbineka-bineka tanpa tunggal ika gitu. Ini kearifan pemimpin. Jadi di era digital ini saya kembali tetap pada konsep bagaimana
pentingnya kepemimpinan yang sifatnya profetik. Nah, kaitannya dengan keluarga, kembali kepada keluarga tadi. Jadi bagaimana kemudian kita betul-betul menanamkan sejak awal kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita bahwa kita ya di dalam Islam itu manusia itu diciptakan menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi itu. Jadi konsep turunnya atau kemudian penciptaan manusia pun terkait dengan gagasan menjadi khalifatullah fil ard. Jadi ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, walaupun kemudian malaikat protes gitu ya, tapi kan sesungguhnya itu adalah Allah akan menciptakan pemimpin gitu. Jadi yang diciptakan Allah itu pemimpin, manusia itu menjadi pemimpin gitu, yang akan memakmurkan bumi, bukan yang seperti yang dikatakan malaikat akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Itu adalah antitesis dari konsep kemanusiaan yang versinya Allah. Itu adalah kecurigaan malaikat terhadap keberadaan manusia gitu. Jadi malaikat menganggap bahwa kepatuhan itu sudah cukup untuk memakmurkan bumi, sementara Allah enggak. Allah itu ingin dia betul-betul seorang manusia yang menjadi pemimpin, yang mampu memakmurkan. Jadi kemakmuran bumi itu atau kesejahteraan alam itu hanya mungkin kalau ada kepemimpinan yang benar, kepemimpinan yang betul-betul bisa mewakili konsep ilahiyah itu atau khalifatullah fil ard itu. Gitu. Nggak mesti harus diartikan sebagai khilafah loh ya. Gitu. Khalifatullah fil ard itu adalah kepemimpinan yang dia itu sesungguhnya memang mendapat amanah untuk memakmurkan bumi sebagaimana konsep penciptaan ini. Jadi itu. Nah, jadi masalah utama atau kemudian gagasan utama tentang kepemimpinan itu adalah gagasan utama dari proses memakmurkan itu adalah kepemimpinan. Jadi maka kepemimpinan itu penting dan itu yang harus kita sadarkan kepada anak kita sejak awal. Yuk gitu. Aku nyekolahkan kamu bukan hanya sekedar kamu menjadi buruh loh ya. Kan sekarang kan maaf loh ya. Sekarang itu kan kita dididik menjadi buruh. Woi, gue nyebut gawe neng kono tadi apa? Bukan masalah menjadi pegawai saja tidak ada persoalan sesungguhnya, tapi visinya jelas, visinya adalah kepemimpinan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Walah kamu jadi apapun, jadi pegawai, jadi bahkan untuk urusan-urusan yang mungkin sifatnya hanya administratif, itu semua adalah mewakili konsep kepemimpinan. Semua harus dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya itu. Gitu. Jadi ini yang menjadi gagasan dasar penting dalam konsep kepemimpinan yang harus diajarkan. Kemudian kembali lagi bahwa pendidikan dimulai dari sholat gitu. Saya selalu menekankan pendidikan itu dimulai dari sholat gitu. Jadi ketika Rasulullah ditanya apa amal yang paling dicintai Allah, maka Rasul menjawab as-sholatu alal waqtiha. Bukan apa amal yang paling dicintai oleh Allah, ikut kursus kepemimpinan, enggak gitu. Apa amal yang paling dicintai Allah adalah kemudian kamu bagi-bagi setiap kampanye, enggak gitu. Konsep pemimpinan yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah adalah itu sholat, dan itulah kemudian amal yang paling dicintai adalah as-sholatu alal waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Jadi itu sholat tepat waktu itu mewakili konsep tentang disiplin ya, konsep tentang pertanggungjawaban, konsep mengatur waktu dan sebagainya itu ada di sana gitu. Ada banyak sekali gitu. Nah, saya kira itu kalau saya melihat tidak jauh-jauh berbeda dengan konsep-konsep yang sudah tetap bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam kepemimpinan di era digital ini. Ya. Siap, luar biasa. Tetapi yang kita harapkan pemimpin yang lahir di dalam rumah kita adalah pemimpin yang punya prinsip-prinsip profetik tadi. Tapi tadi juga kita jadi berpikir, kita jadi diingatkan kalau yang namanya pemimpin itu bukan sebuah soal jabatan atau sebuah menjadi apa gitu ya, tapi jiwanya gitu ya, jiwa kepemimpinan, ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip yang
ditumbuhkan di dalam rumah kita. Itu luar biasa dan menarik sekali, Pak Asad dan Bu Intan. Nah, kita akan mendengar setelah ini closing statement gitu. Mungkin banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil hari ini, tapi mungkin kira-kira sarinya apa, Pak Asad dan Bu Intan? Mungkin dari siapa dulu yang akan menyampaikan? Pak Asad aja. Atau Prinsip dulu? Oh ya, saya ya Kak Pak. Oke. Jadi saya kembalikan bahwa pemimpin, setiap orang adalah pemimpin. Nah, sehingga kepemimpinan orang itu sangat ditentukan oleh orang yang dipimpin dan orang yang memimpinnya. Orang yang dipimpin yang memiliki konsep atau semangat kepemimpinan, maka dia akan mampu untuk berdialektika dengan pemimpin dengan baik. Jadi tugas kita bukan hanya melahirkan pemimpin, ini kalau kesentuhannya ya. Tugas kita bukan hanya orang yang melahirkan pemimpin yang akan memimpin. Tugas kita adalah melahirkan pemimpin yang siap dipimpin juga. Ya, jadi kenapa? Karena kepemimpinan itu sifatnya dialektis. Dia kalau pemimpinnya baik, tapi kemudian yang dipimpin nggak baik, ya gitu. Sama dengan kalau kita mengajarkan demokrasi, ya harus mengajarkan masyarakat anti money politik dan sebagainya. Karena kemudian kalau kita sudah mengajarkan demokrasi yang sehat, melahirkan pemimpin yang siap memimpin, tapi kemudian kalah dengan bagi-bagi duit, itu karena kemudian kita gagal untuk melakukan edukasi terhadap pemimpin-pemimpin yang harus dipimpin. Jadi sekali lagi, pemimpin, kita harus melahirkan pemimpin yang siap memimpin dan pemimpin yang siap dipimpin. Itu. Luar biasa, pemimpin yang siap dipimpin. Selanjutnya Bu Intan, mungkin closing statement. Kayaknya sudah semuanya disampaikan Pak Asad. Pasti ada perspektif dari Bu Intan. Jadi kalau berangkat dari satu ayat yang setiap kali sholat kita baca, bahkan dalam setiap rakaat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah aku mohon pertolongan. Kami mohon pertolongan. Jadi di sini menunjukkan bahwa apa yang namanya kepemimpinan itu adalah berjamaah gitu ya, bersama-sama, dan orientasi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan jika ada persoalan, dan seperti kata Pak Asad tadi, setiap kepemimpinan, setiap pemimpin mesti menghadapi masalah, maka kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Luar biasa. Luar biasa ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Intan dan Pak Asad hari ini untuk mengupas tentang bagaimana melahirkan pemimpin dari rumah. Dan sekali lagi, setiap kita adalah pemimpin, khalifatullah gitu ya, wakil Allah di muka bumi. Jadi apakah kita entah nanti di posisi pemimpin atau posisinya di orang yang dipimpin, kita tetap memiliki jiwa kepemimpinan gitu ya. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemimpin yang profetik. Seperti itu, kami dari obrolan Sakinah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama bersamai ada kekurangan. Mungkin untuk menutup ada satu pantun, menebar sapa berbagi kasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan lainnya.